Shalom Bapak Ibu, dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan, karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di pertengahan minggu ketiga sesudah Trinitatis, 16 Juni 2024. Terambil dari kitab Mazmur pasal 92 ayat 1-4. Dan bacaan dari 2 Korintus pasal 5 ayat 6-10. Diikat oleh topik atau tema, hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, mangolu di bagasan Haporseaon, dada di bagasan Namarnida. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Mazmur pasal 92 ayat 1-16 adalah Tuhan Hakim yang Adil. Khotbah kita dari ayat 1-4. Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di pertengahan minggu ketiga sesudah Trinitatis, 16 Juni 2024. Terambil dari Mazmur pasal 92 ayat 1-4, dihubungkan dengan topik minggu, hidup karena percaya, bukan karena melihat. Mengulu di bagasan Haporseaon, dada di bagasan Namarnida. Saudara, mazmur ini adalah mazmur pujian dan syukur kepada Tuhan untuk mengungkapkan rasa kekaguman dan penghormatan serta pujian kepada Tuhan. Ada beberapa hal yang melatar belakangi pemazmur begitu kagum kepada Tuhan sehingga mendorong dia untuk bersyukur dan bermazmur kepada Tuhan, yakni pertama, karena keagungan Tuhan dalam menciptakan segala sesuatu yang ada dalam alam semesta ini. Atas kuasa dan kebesaran Tuhanlah, maka segala sesuatu tercipta dalam alam semesta ini penuh keindahan dan harmoni, termasuk menciptakan manusia dan menciptakan diri pemazmur sendiri. Nah, inilah yang menjadi pendorong dan alasan bagi pemazmur untuk bersyukur dan bermazmur bagi nama Tuhan itu. Bahkan pemazmur juga mendorong semua pembacanya di setiap hari Sabat, hari suci Yahudi, ikut mengungkapkan syukur dan pujian kepada Sang Khalik, pencipta alam semesta. Itu yang pertama. Yang kedua, karena berbagai-bagai kejadian-kejadian ajaib, pemazmur melihat begitu banyaknya hal-hal yang tidak terpikirkan, tidak terselami, tidak terpahami oleh manusia dalam alam semesta dan dalam hidup umatnya sendiri, yakni bangsanya, bangsa Israel, serta dalam hidup pemazmur itu sendiri, yang berkaitan dengan mujizat-mujizat dan kejadian-kejadian ajaib yang telah dilakukan oleh Allah, oleh Tuhan dalam sejarah perjalanan hidup bangsa Israel itu. Untuk semuanya itu, tidak ada alasan bagi pemazmur untuk tidak menyampaikan syukurnya. Ia merasa bahwa Tuhan layak mendapat pujian dan syukur serta penghormatan setinggi-tingginya karena perbuatan-perbuatannya yang sangat-sangat luar biasa itu. Itu kedua. Ketiga, karena Tuhan memiliki kedaulatan penuh
Ungkapan yang disebut oleh pemazmur di sini pada ayat 2 juga mencerminkan pengakuan akan kedaulatan dan kekuasaan Tuhan atas segala hal. Engkau yang maha tinggi, the most high dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Ibrani dipakai Elion. Saudara, pemazmur merasa bahwa Tuhan berdaulat atas segala hal dan segala yang ada dalam alam semesta dan dalam hidup manusia, sehingga layaklah Tuhan itu menerima pujian dan penghormatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah 3 alasan dari pemazmur untuk menyampaikan pujian syukurnya kepada Tuhan. Dalam nats khotbah kita yang singkat ini, ayat 1-4, pemazmur mengatakan pada permulaan ayat 2 adalah baik untuk adalah baik untuk apa, Bapak Ibu? Maksud pemazmur di sini. Kata baik di sini diterjemahkan dari kata Ibrani top, dari kata yatab, artinya good, very good, sangat-sangat tepat, sangat-sangat baik, wajar sekali, pleasing, beautiful, precious. Nah, ada 3 kebaikan-kebaikan yang pantas, yang tepat, yang tidak boleh tidak, dan yang harus diberikan kepada Allah itu menurut pemazmur dalam ayat 2-4 khotbah ini. Yakni, pertama, ayat 2, untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Ini baik sekali. Dengan nyanyian syukur inilah pemazmur mengungkapkan terima kasihnya atas segala perbuatan Tuhan itu. Kedua, baik untuk apa? Ayat 2b, untuk menyanyikan mazmur bagi namamu yang maha tinggi, kata pemazmur. Dan pada ayat 4, memuji Tuhan itu dengan nyanyian mazmur ini juga dilengkapi lagi, disempurnakan lagi, ditambah lagi dengan memainkan alat-alat musik yang dikenal oleh orang-orang Israel saat itu, yakni bunyi-bunyian 10 tali, dengan gambus, dengan iringan kecapi. Kemudian yang ketiga, baik untuk apa? Ayat 3, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Saudara, kita wajib menyatakan perbuatan Tuhan itu kepada orang, agar mereka atau orang-orang lain itu juga terdorong mengetahui perbuatan Allah, dan bahkan terdorong untuk juga ikut mendeklarasikan lagi selanjutnya tentang perbuatan-perbuatan Allah. Pemazmur mengajak pendengarnya agar memuliakan kasih Tuhan itu serta memberitakan kasih setianya di waktu pagi, juga di waktu malam. Artinya, dalam setiap kesempatan yang ada, mulai dari bangun tidur pagi-pagi hingga pada malam hari mau tidur, maka kita terpanggil untuk memuliakan Tuhan. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Nah, itulah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, isi khotbah kita di ibadah pertengahan minggu ketiga sesudah Trinitatis 16 Juni 2024, terambil dari Mazmur pasal 92 ayat 1-4, dihubungkan dengan topik minggu, hidup karena percaya, bukan karena melihat. Mengulu di bagasan Haporseaon, dada di bagasan Marnida. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Pengajaran pertama, bersyukur, bermazmur, dan beritakan kasih-Nya dalam segala situasi, kondisi hidup kita. Saudara, ada 3 praktek kegiatan sikap yang diusulkan pemazmur yang harus dilakukan setiap orang percaya dalam khotbah ini untuk menyatakan luapan sukacitanya kepada Tuhan. Yakni, pertama, kemauan untuk bersyukur. Kata Ibrani yang dipakai bersyukur di sini, yadah, artinya to give thanks, berterima kasih, maka mauliatehon, segala perbuatan Tuhan bagi kita.
Kegiatan kedua, kemauan untuk bermazmur. Kata Ibrani yang dipakai di sini zamar, artinya to give, sing, to praise, to celebrate. Kata zamar juga mengandung arti merangkai puisi, sajak, kata-kata indah seperti mazmur sebagai ekspresi bagi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Kemudian yang ketiga, kemauan untuk memberitakan. Dalam bahasa Ibrani disebut nagat, artinya to tell, to declare, to report, to explain, announce, beritakan, beritahukan, deklarasikan, nyatakan atau terangkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Jadi, menurut pemazmur kita, yakni setiap orang percaya itu wajib, harus melakukan ketiga-tiga aktivitas ini. Apa tadi? Pertama, bersyukur kepada Tuhan atau give thanks to the Lord. Berterima kasih, yadah. Kedua, bermazmur. Dalam bahasa Ibrani, zamar. Merangkai puisi, sajak, pujian-pujian bagi Tuhan. Dan ketiga, memberitakan, mendeklarasikan segala keagungan perbuatan Allah. Dalam bahasa Ibrani, nagat. Jadi Bapak Ibu, hidup kita harus diisi, harus dipenuhi dengan ketiga-tiga kegiatan, pekerjaan, aktivitas ini. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Nah, itulah tugas kewajiban kita. Dan untuk itu semua dapat kita ekspresikan lewat berbagai-bagai cara. Ada suara, lewat nyanyian, lewat kata-kata kita, lewat puisi yang indah, bahkan juga dengan alat-alat musik, bunyi-bunyian untuk mengagungkan kebesaran nama Tuhan. Harus menjadi bagian dari hidup kita ini, Bapak Ibu. Itu tidak boleh dilupakan, diabaikan, disepelekan, dilecehkan. Untuk bermazmur, untuk memuji, untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Dan bahkan harus menjadi gaya hidup Kristiani kita. Sekali lagi, gaya hidup Kristiani kita itu. Inilah yang menjadi tantangan bagi banyak orang di antara kita. Mungkin ada banyak di antara kita yang bersyukur itu hanya jika keadaannya baik-baik saja, usahanya berjalan dengan baik, hidupnya terberkati dalam segala hal, maka mereka mau mengucap syukur. Tetapi jika keadaannya mulai tidak baik, kurang beruntung, merasa ada kegagalan-kegagalan dalam pariana konon, kekeluargaan, dalam mendapatkan untung dalam usaha, tiga-tiga, bisnis, dan lain-lain, maka apa yang terjadi? Bukan mengucap syukur. Ketika datang penderitaan, sakit, penyakit, bagaimana keadaan mereka? Apa mengucap syukur? Oh, mereka bukannya mensyukuri hidup ini, tetapi justru bersungut-sungut, Bapak Ibu. Mengeluh, terus-terusan marah, tidak merasa ada damai sejahtera dalam hidupnya. Saudara, percayalah, persoalan tidak akan pernah berhenti dalam hidup kita, siapapun kita. Tetapi justru di sana atau di saat-saat kita sedang menghadapi persoalan itulah hadir Tuhan di sana. Tuhan tetap bekerja, berkarya. Tuhan tetap mendampingi kita, memberi kita daya, kuasa, kemampuan untuk menghadapi dan menjalankan kehidupan ini. Ini yang harus kita syukuri, Bapak Ibu, meskipun akan kita hadapi berbagai-bagai tantangan. Sekali lagi, percayai, kebaikan Allah tidak tergantung kepada baik atau buruknya keadaan kita tadi itu. Tidak tergantung kepada itu. Daud selalu mengungkapkan, di dalam suka, di dalam susah, di dalam keadaan-keadaan tertekan, dikejar musuh, Daud memuji dan mengucap syukur kepada Tuhan. Karena ketika keadaan kita tidak baik pun, kita dapat merasakan kebaikan-kebaikan Allah itu. Makanya tetaplah kita bersyukur dan memberanikan diri untuk tetap melakukan apa yang baik untuk kemuliaan dan syukur dan memberitakan kehendak Tuhan itu kepada orang lain. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran kedua, bersyukur, bermazmur, dan memberitakan kasih-Nya dalam segala waktu. Saudara, pemazmur mengatakan bahwa adalah baik untuk memuji Tuhan dan bersyukur kepadanya dari pagi hingga malam. Memuji dan bersyukur itu adalah sekaligus juga cara kita bersaksi dan memberitakan segala kebaikan-kebaikan Tuhan.
Inilah yang dilakukan oleh Daud sebagai penulis Mazmur 92 ini. Daud selalu mengungkapkan bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh baik adanya. Itu sebabnya pemazmur mengatakan bahwa kegiatan iadah tadi, memuji, berterima kasih, zamar membesarkan, memuliakan, dan nagat memberitakan, mendeklarasikan kebaikan Tuhan itu dilakukan di waktu pagi dan di waktu malam. Nah, apa artinya kalau disebut di sini di waktu pagi dan di waktu malam, Bapak Ibu? Artinya, selagi ada waktu. Tidak selamanya ada waktu kita, Bapak Ibu. Selagi ada waktu, selagi ada kesempatan bagi kita, mari tetap kita mengagungkan, membesarkan nama Tuhan, memberitakan firman Tuhan dan keagungan-keagungan perbuatan Tuhan itu kepada siapa saja, kepada siapa saja. Sebutan di sini atau ungkapan pagi dan malam itu berarti dari awal terbitnya matahari, dari awal kita bangun dari tempat tidur kita, dari awal hari yang baru muncul hingga terbenamnya nanti. Dari saat memulai kehidupan kita, aktivitas kita, maka kita harus bersyukur. Tidak ada waktu yang tidak tepat bagi kita untuk memuji Bapak Ibu, untuk bersyukur dan untuk memberitakan perbuatannya. Tidak ada waktu yang tidak tepat. Semuanya hidup kita ini harus menjadi pujian bagi Tuhan dalam setiap waktu, setiap kesempatan. Nah, mari kita saksikan perbuatan-perbuatan Allah itu. Mari kita beritakan, mari kita deklarasikan itu kepada siapa saja yang bersama-sama dengan kita, kepada sesama teman-teman, saudara-saudara di kantor, di tempat-tempat pekerjaan, di tempat usaha, dan di mana saja kita berada, Bapak Ibu. Dengan semua kegiatan itu, kita harapkan orang lain juga akan dapat merasakan kebaikan Tuhan. Ikut bersyukur juga, ikut memuji dan memberitakan perbuatan-perbuatan kebaikan Tuhan. Inilah ciri-ciri khas orang percaya. Sebagaimana pesan topik minggu ketiga sesudah Trinitatis 16 Juni 2024, hidup karena percaya, bukan karena melihat. Mengulu di bagasan Haporsiaon, dada di bagasan Namarnida. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran ketiga, berbagai cara dan wujud menampakkan syukur kepada Tuhan. Nah, saudara, saya akan mengetengahkan di sini 5 cara, 5 sikap, 5 bentuk praktis dari yadah bersyukur, dari samar bermazmur, dan dari nagat memberitakan perbuatan-perbuatan baik Tuhan itu. Apa kelima-lima yang saya maksudkan? Usaha kita, cara kita, bentuk dari ucapan-ucapan syukur kita. Pertama, memuji Tuhan dengan kata-kata, dengan ucapan. Marhitehata. Dalam bahasa Inggris, praise the Lord with words. Saudara, inilah cara yang paling sederhana, paling mudah untuk mensyukuri, memuji, membesarkan, memasyurkan, memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan itu lewat ucapan, lewat kata-kata. Katakan saja, ucapkan apa yang telah dilakukan oleh Allah, apa yang telah diberikan, dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup kita ini selama ini. Katakan ini, Bapak Ibu. Beritakan segala kebaikan-kebaikan, berkat-berkat, dan kasih Tuhan yang sudah kita, yang sudah Bapak Ibu dan saudara-saudara nikmati di saat Anda dalam keadaan sukacita maupun dalam keadaan duka cita, atau ketika sedang mengalami berbagai-bagai tantangan pergumulan, ada sakit penyakit, atau keadaan-keadaan hidup buruk lainnya pun. Oh, ini katakan ini bahwa di sana Tuhan bekerja bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Cara kedua, tunjukkan kebenaran-kebenaran Allah dalam praktek hidup sehari-hari kita. Sehari-harimu, Bapak Ibu. Praise the Lord on your righteousness. Artinya apa? Tunjukkan bahwa dirimu, hidupmu, keluargamu adalah seorang benar. Patuduhan akasitongan di bagasan ngulum siaparing. Una tardapot siak kita nahya mengudak karena susuman, Bapak Ibu. Jangan pernah itu terjadi dalam hidup kita. Nian seadong doaka hahurangata hagaleota hasila pun niba seadong doi. Alai unang gabi ciri-ciri khas ni ngulum. Jangan itu menjadi ciri-ciri khas bagian daripada hidup kita. Mari kita rubah. Tunjukkan bahwa hidupmu, pekerjaanmu, penghasilanmu, kekayaanmu, usahamu, bisnis
bisnismu, tiga-tigamu juga semuanya itu berjalan benar. Bukan ada penipuan di sana, nggak ada kejahatan di sana, nggak ada korupsi di sana. Jangan Bapak Ibu. Ini tunjukkan itu. Dengan cara itu kita sudah memberitakan Injil. Ketiga, pujilah Tuhan lewat atau dengan menggunakan alat-alat musik. Praise the Lord with or in music. Pada ayat 4 ditulis, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Saudara, inilah jenis musik yang dikenal oleh orang Israel saat itu. Nah, kalau sekarang jenis atau alat-alat musik sudah semakin bertambah semakin bertambah banyak. Dengan semuanya itu, pujilah Tuhan. Gak cukup lagi hanya dengan potimarede, piano, organ seperti dahulu. Nah, sekarang sudah dipakai dan muncul berbagai-bagai alat-alat musik lain yang dikenal oleh suku-suku kita masing-masing. Pakai lagaratung, sulim, sarune, trompet, obuk sabangunan, dan lain-lain alat-alat musik yang ada pada kita. Semuanya itu untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Keempat, pujilah Tuhan dengan hati yang gembira. Praise the Lord in joyful heart. Dalam segala hal, mari kita tunjukkan hati yang gembira Bapak Ibu. Hati yang ada damai sejahteranya. Hati yang ada sukacitanya. Hidup kita ini harus menunjukkan kegembiraan dan sukacita. Ketika menyendiri pun, apalagi di saat-saat bersama orang lain, kita tunjukkan hati yang gembira ini. Tunjukkanlah Bapak Ibu dan saudara-saudara raut wajah yang bercahaya, yang cerah, yang cantik kelihatannya, enak kelihatannya. Apalagi memang dasar wajahnya sudah cantik, akan pasti bertambah cantik lagi toh. Akainang sorry pada jauhkan kiranya wajah yang muram, yang selalu cemberut dilihat orang. Nah, saya murhing terus. Jauhkan itu Bapak Ibu. Aura wajah kita itu, kecantikan Bapak Ibu dan saudara-saudara, terutama ibu-ibu, akan hilang kalau murhing terus. Tunjukkan semangat dan gairah hidupmu ketika di saat menyanyikan menyanyikan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kelima, pujilah Tuhan dengan hidup batiniahmu, roha perbagasanmu, inner beauty-mu. Saudara, roha perbagasan ini, yakni hidup batiniah ini, sangat menentukan hidup kita sehari-hari. Dari situlah diproses semua hidup kita. Dari roha perbagasan inilah, dari inner beauty kita inilah. Makanya jagalah hidup batiniah, roha perbagasan, atau inner beauty kita itu, Bapak Ibu. Jaga itu, pelihara itu, rawat itu. Kalau roha perbagasan kita sudah baik, sudah terjaga, sudah terpelihara dengan baik, ini akan memancarkan pangalaho, sifat, karakter, pembawaan kita yang indah, yang disukai banyak orang. Makanya Amsal pasal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hati yangmu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam bahasa Batak Toba, sia caluhu si jaga ummi, gumudang majaga roham, aisyah nido ruar haka, mual hangoluan. Amin Bapak Ibu. Gumudang majaga roham. Nah, saya hanya mengusulkan 5 sikap yang bisa menjadi alat atau cara bentuk dan wujud hidup kita memuji, mensyukuri, bermazmur pada Tuhan serta memberitakan perbuatan-perbuatannya. Jika saudara mau, tambahkan dari 5 itu juga yang lain-lain, agar supaya dari perilaku kita itu, sikap kita itu terpancar pujian bagi Tuhan. Meski kita tidak langsung melihat hasilnya, Tuhan pasti memberkati hidup kita. Kita akan menjadi contoh, menjadi teladan, bahkan sudah menjadi khotbah yang baik bagi orang. Hidup seperti inilah yang diserukan topik minggu ketiga sesudah Trinitatis 16 Juni 2024. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Menghulu di bagasan hapor seaon, dada di bagasan namar nida. Nah, praktekkanlah amanat khotbah ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah di pertengahan minggu ketiga sesudah Trinitatis 16 Juni 2024 dari Mazmur pasal 92 ayat 1-4 ini, agar semakin banyak orang yang percaya bahwa hidup
hidup karena percaya, bukan karena melihat. Mangulu di bagasan hapor siang, dada di bagasan namar nida. Termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf Hapasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertangyangan minggu ketiga sesudah Trinitatis buat kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman yang Engkau berikan kepada kami saat ini. Pemazmur mendorong kami semua orang-orang percaya supaya kami semakin tetap memuji, membesarkan, mengagungkan, memasyurkan nama Tuhan, memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan, kesetiaan Tuhan, mulai dari pagi hingga malam. Oh Bapa Surgawi, berikan kami kekuatan, kemampuan, supaya kami menjadi pujian bagi Tuhan, supaya hidup kami sungguh-sungguh dapat mempersembahkan segala sesuatu yang baik. Hidup kamilah alat-alat musik bagi Tuhan yang bisa menampakkan kebesaran kemuliaan Tuhan, dan mampukan kami Tuhan menjadikan kehidupan kami ini menjadi tiruan teladan buat orang lain. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah lain berikutnya, supaya semuanya ini mempermuliakan, membesarkan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus saya doa dan bersyukur. Amin.